Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Apel Merdeka dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membacakan kembali cerita novel yang berjudul Spy in Love. Pengarangnya yaitu Dwi Kasari. Putra, aku menatap wajah ibuku dalam bingkai foto berukuran sebesar tubuh anak berusia 5 tahun. Foto itu terpasang di ruang tamu. Aku menghela napas andai ibu masih ada dan melihat aku sekarang ini. Tentu beliau merasa menjadi ibu paling bahagia di dunia. Hidup dan membesarkan seorang putra yang berkeliling dunia untuk menyelamatkan banyak orang. Aku bukan Superman, Spiderman, atau Ken Arok yang merebut kerajaan Singasari kemudian memperistrikan Dedes. Sungguh, aku tidak sekuat mereka, tetapi aku berusaha memberi bantuan bagi siapapun yang membutuhkan. Di samping potret ibuku ada ayahku yang tersenyum bahagia, pria yang aku cintai bahkan tanpa pernah aku tahu rasanya bermain tinju bersama seorang ayah atau menonton pertandingan sepak bola sambil meneriakkan klub kesukaanku atau berteriak skakmat. Ketika adu strategi bermain catur, aku mencintai ayahku tanpa aku tahu rasanya membesarkan seorang ayah. Seperti aku mencintai ibuku tanpa aku pernah tahu rasanya berangkat sekolah dengan sarapan nasi goreng lezat buatan ibu, atau pulang sekolah dengan sambutan seorang ibu yang bersedia mendengarkan cerita-ceritaku tanpa tahu rasanya tertidur dalam hangatnya pelukan ibu. Aku mencintai ayah dan ibuku tanpa tahu rasanya dibesarkan oleh hangatnya kasih orang tua. Di potret itu tampak aku yang berusia 3 tahun digendong dengan penuh kasih oleh ayahku. Mereka berdua mengenakan baju roga. Wajah bahagia itu terpancar karena studi S2 mereka di Australia sudah selesai. Dan kata kakekku, foto yang sekarang aku tatap ini diabadikan saat hari ulang tahunku. Sesokannya mereka pulang ke Jakarta dan pesawat nahas yang mereka tumpangi turut andil besar dalam peristiwa kepergian orang tuaku untuk selamanya. Dari 23 penumpang yang selamat, akulah salah seorang balita yang merasakan keajaiban. Aku hidup untuk mereka berdua. Aku tidak peduli jika ayah dan ibuku tidak bisa melihat aku hari ini, tapi aku sangat percaya dari atas sana bersama malaikat-malaikat baik ayah ibuku tentu tersenyum dengan aku. Happy birthday to you. Lirik aku mendengar suara seorang yang menyanyikan lagu itu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday putra. Aku berbalik badan dan melihat kakekku yang menatapku dengan tatapan tidak sabar ingin segera memelukku. Di tangannya ada kue Black Forest kesukaanku. Aku berusaha tersenyum dan meniup lilin dengan cepat. Seperti biasanya di rumah besar ini kami hanya tinggal berdua, sisanya hanyalah asisten rumah tangga dan supir. Lilin telah padam dan kue sudah diletakkan di meja. Segera aku rangkul pria yang hingga kini masih menjadi alasanku untuk tersenyum. Sosok yang telah berusia senja, tapi dari sorot matanya bisa aku rasakan semangat yang tetap muda. Kulihat wajahnya yang mulai makan garis-garis keriput, kuraih rahang gasnya beberapa detik, lalu kubawa pria itu masuk ke pelukku. Dekat di dadaku, namanya Satria Wiranegara adalah andalan Indonesia. Dulu dia adalah ujung tombak akhir kaca, sosok di balik suksesnya pembajakan pesawat dan tidak teroris. Makasih kek, ucapku dengan nada terharu. Aku masih bisa ulang tahun dan lihat kakek. Selamat ulang tahun anak bule, gumam kakekku sambil melepas pelukan kami. Kakek tahu kamu pasti pulang. Kami berjalan ke sofa di depan televisi dengan mataku yang masih mengawasi potret ayah dan ibu. Lalu bergantian menatap kakekku. Dia masih mengenakan meja dengan pendek biru tua dengan celana bahan hitam, tidak lupa dengan sepatu pantofel yang selalu menyebabkan ketukan terasung setiap langkah. Rambutnya disisir klimis tanpa belahan, hanya dia tata teratur ke belakang. Kacamata yang dia kenakan menggunakan frame berwarna hitam dan bagiku terlalu gaul untuk dikenakan oleh seorang kakek-kakek. Sekarang mata di balik kacamata itu menatapku dengan tatapan menyelidik, seakan dia tidak sabar mendengar ceritaku. Di mana Thailand? Kakekku membuka percakapan dapat calon menantu untuk kakek. Aku tertawa geli karena aku tahu ini hanya bercanda. Aku menggelang dan menggoyangkan telunjukku di depan wajahku, isyarat bahwa aku tidak mencari cinta di Thailand. Kakek tahu aku kesana buat kerja, jadi hotelku mau bangun cabang di Thailand. Ya, demi keamanan bersama kakekku tidak perlu tahu pekerjaanku yang sebenarnya. Dan ketawa, kali ini kakek nggak bercanda. Mulutku tertutup rapat. Kini aku menatap kakek dengan tatapan menyelidik. Maksudnya minta calon menantu apa nih? Gak biasanya kakek gini. Karena umur kamu udah cukup tua, kakekku berkata sambil mentodongkan badannya ke depan. Kakekku juga mau meminang cucu.
Loh, aku ini kan cucu kakek. Kakek bisa meminangku sekarang. Aku terkekeh pernikahan itu soal hati yang memilih. Kakek nggak bisa dipaksakan. Kakek seperti tidak memedulikan ucapanku. Dia menghela napas kemudian kembali mengutarakan isi hatinya. Jadi gimana? Udah dapat belum? Udah, jawabku. Singkat agar terhindar dari integrasi memuakan ini. Udah, kayak kakek berbinar menatapku tersenyum bahagia seakan menang lotre. Siapa namanya? Orang Indonesia yang lagi liburan di Thailand pasti. Aku kenal dia di Al-Tazar. Ucapan kakek terdiam sesaat. Dia seperti mengingat sesuatu dan menatapku dan tetapan tidak yakin. Itu kan tempat waria yang operasi plastik supaya kayak perempuan. Kamu kenal sama dia? Dia laki-laki dong. Iya, memang laki-laki. Ku tahan tawaku karena melihat wajah kakek yang bingung. Masalahku dan masalah dia sama-sama disuruh cepat-cepat nikah sama keluarganya. Akhirnya kami memutuskan bersama dan bercanda juga nggak lucu. Aku tertawa melihat kakek yang berhasil tertipu beberapa detik. Katanya agen mata-mata andalan Indonesia. Sama cucu sendiri masa ketipu? Karena kakek selalu percaya sama kamu. Kakekku kembali memutarkan isi kepalanya. Makanya kakek harap kamu nggak pernah mematahkan kepercayaan kakek ke kamu. Siap, komandan. Kuangkat tanganku setinggi mungkin di udara dan menempelkan ujung telunjuk di pelipis. Laksanakan, komandan. Kakek membalas hormatku dengan hormat yang sama. Setelah beliau menurunkan tangannya, aku baru menurunkan tanganku. Asisten rumah tangga kami langsung datang ketika kakek memanggil namanya Piratri. Memotong kue Black Forest yang kakek bawa dengan 4 potongan. Satu untukku, satu untuk kakek, satu untuk Piratri, dan satu lagi untuk supir kami. Sambil mengucapkan terima kasih atas kue yang telah dibagi, Piratri pamit mengantarkan kue kepada sopir kami. Aku mempersilahkan Piratri meninggalkan kami berdua. Dengan senyum santun Piratri meninggalkan aku dan kakek. Aku memakan kue Black Forest dengan lahap hingga hanya terdengar suara gesekan antara piring dan sendok. Ketika menatap kakek lagi, aku ingat mengenai pembicaraanku selanjutnya. Aku meletakkan piring yang telah kosong dan mengangkat air putih yang telah dibawakan Piratri beberapa menit yang lalu. Besok aku penang. Oh, pulang, kamu memang sudah pulang, jawab kakek sambil terus memakan kuenya. Enak ya, kuenya emang mahal sesuai dengan rasanya. Aku terdiam sebentar mendengar kakek menceritakan soal kue ulang tahun, lalu aku kembali membangun percakapan soal maksud dan tujuan lagi. Besok aku ke Penang, hotelku mau buka cabang juga di sana. Kakek memberhentikan makanya meletakkan piring dan menatapku dengan tatapan melidik. Lalu pulang ke Indonesia, besok udah pergi lagi ke negeri orang. Sudah hilang ke Indonesiamu. Aku duduk tegak, melipat tanganku di atas paha seakan memberi isyarat tidak ingin berdebat. Aku yakin setelah ini pasti akan dapat pembicaraan yang berdasar dan mendalam. Usahakan telingaku untuk mendengar sambutan pria dan kakek karena kalimat izinku tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas